Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuniar Husnul Khotimah, mahasiswi Merdeka Belajar dari Universitas Negeri Malang yang mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Negeri Padang dalam mata kuliah Manajemen Humas. Saya Yuniar dengan nomor NIM 20002139. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode etik dan sumber penilaian dari public relation. Baik teman-teman semua, dalam pekerjaan seorang praktisi public relation, mereka tentunya diatur oleh sebuah peraturan. Sedangkan dalam praktisi public relation ini, tingkah laku mereka diatur dengan yang disebut kode etik ataupun etika moral dan sumber nilai. Aturan-aturan tersebut perlu diikuti agar para praktisi public relation tidak seenaknya ketika dalam melakukan pekerjaan mereka, ketika dalam melakukan aktivitas-aktivitas public relation. Kode etik sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu kode etik internasional dan kode etik nasional atau yang berada di negara Indonesia. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih pengertian dari kode etik itu sendiri. Kode etik merupakan tuntutan profesional yang sangat erat dengan suatu kode etik setiap profesi. Kode etik itu berkaitan dengan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi. Pada umumnya, prinsip-prinsip etika yang berlaku bagi semua orang juga berlaku bagi profesional sejauh mereka adalah para praktisi public relation atau manusianya sendiri. Prinsip-prinsip yang mengatur tentang kode etik utamanya ada 4, yaitu ada prinsip tanggung jawab, ada prinsip keadilan, ada prinsip otonomi, dan yang keempat ada prinsip integritas moral. Prinsip yang pertama adalah prinsip tanggung jawab, di mana prinsip tanggung jawab ini merupakan prinsip yang sedemikian pokoknya bagi kaum profesional. Orang yang profesional yang sudah dengan sendirinya merupakan orang yang bertanggung jawab atas dampak atau resiko dari profesi yang saat ini ia geluti. Dampak bagi kehidupannya, dampak bagi kepentingan orang lain, dan khususnya bagi orang-orang yang ia layani. Yang kedua adalah prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini menuntut orang yang profesional agar bisa menjalankan profesional secara adil dan tidak merugikan pihak manapun, serta tentu tidak akan menyebabkan hak dan kepentingan pihak tertentu menjadi terabaikan, khususnya bagi orang yang dilayani dalam profesinya. Prinsip kode etik yang ketiga adalah prinsip otonomi, di mana prinsip otonomi ini merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Yang keempat dari prinsip kode etik ini adalah prinsip integritas moral, di mana prinsip integritas moral ini merupakan orang yang mempunyai profesional atau orang yang memiliki integritas pribadi atau moral yang tinggi, sehingga memiliki komitmen pribadi untuk menjaga keseluruhan profesinya, nama baiknya, serta kepentingan orang lain ataupun masyarakatnya. Kaitan antara etika dengan suatu citra adalah sebenarnya hal ini didasari dari tujuan utama dari kegiatan public relation, yaitu adalah menciptakan, membangun, dan mempertahankan citra baik yang dimiliki oleh suatu lembaga atau perusahaannya. Pentingnya praktisi public relation memahami etika yaitu karena menyangkut penampilan, profil, dalam rangka menciptakan citra organisasi yang diwakili.
Citra dan penampilan dalam kaitannya dengan etika dan nilai-nilai moral sudah harus disadari dan telah dipermasalahkan sejak lama ya. Sejak humas ini mulai dikonseptualisasikan. Lebih-lebih setelah didirikannya suatu organisasi yang disebut International Public Relations Association atau yang disingkat dengan IPRA. IPRA Code of Conduct merupakan kode etik atau kode perilaku dari Humas Internasional, diterima dalam konvensinya di Venice pada bulan Mei tahun 1961. Ikhtisar kode etik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah integritas pribadi dan profesional atau standar moral yang tinggi, reputasi yang sehat, serta ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA atau International Public Relations Association. Yang kedua adalah perilaku kepada klien dan wartawan yang dibagi ada 6. Yang pertama adalah perlakuan klien dan karyawan harus adil. Perlakuan yang adil terhadap para klien dan para karyawan. Yang kedua adalah tidak mewakili kepentingan yang berselisih bersaing tanpa persetujuan. Dan yang ketiga, menjaga kepercayaan para klien dan karyawannya. Yang keempat, tidak menerima upah kecuali dari klien atau atasan. Yang kelima, tidak menggunakan metode yang menghina klien lain. Dan yang keenam adalah menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Setelah itu, ikhtisar kode etik yang ketiga adalah perilaku terhadap publik dan media. Hal ini lebih ditekankan pada perilaku praktisi public relation atau humas dalam menghadapi publik dan media. Yang pertama, seorang praktisi public relation mampu memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang. Jadi dengan memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang maupun martabat orang lain, diharapkan mampu bergantung pada tanggung jawab praktisi public relation dalam pengelolaannya. Yang kedua adalah tidak merusak integritas media komunikasi. Melalui kerjasama yang baik, secara langsung akan membangun hubungan yang baik. Maka integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaganya melalui pemberitaan yang baik sesuai dengan data maupun fakta dari sebuah lembaga. Yang ketiga adalah tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau informasi yang menyesatkan. Jadi hal itu tidak boleh terjadi ya. Yang keempat adalah memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani. Yang kelima, tentu tidak menciptakan atau tidak boleh menggunakan pengorganisasian yang palsu dalam melakukan pelayanan untuk kepentingan khusus atau kepentingan pribadi yang sebenarnya sulit untuk dipertanggungjawabkan. Ikhtisar yang keempat yaitu perilaku terhadap teman sejawat. Yang pertama, tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktek anggota lain. Yang kedua, tidak berupaya mengganti anggota lain dengan karyawan atau kliennya. Yang ketiga, bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Itulah keempat dari IPRA atau International Public Relations Association yang diyakini oleh seluruh para praktisi public relation di lembaga, organisasi maupun perusahaan dalam rangka dijadikan dasar dari kode etik public relation yang harus dilakukan dan dibentuk secara tertulis. Seorang praktisi humas atau praktisi public relation dari sebuah lembaga, organisasi maupun perusahaan seharusnya mampu menguasai etika-etika umum maupun etika-etika yang tidak umum. Akan tetapi yang dilakukan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Di antaranya adalah yang pertama, good communicator for internal and external public.
di mana para praktisi public relation adalah komunikator yang baik, media komunikasi yang baik antara lembaga dengan publiknya. Para praktisi public relation berperan sebagai mediator yang nantinya akan berhubungan langsung dengan para pengambil kebijakan untuk menetapkan keputusan yang bisa diterima oleh publik lembaga, baik publik internal maupun publik eksternal. Yang kedua adalah tidak terlepas dari faktor kejujuran atau integriti sebagai landasan utamanya. Apapun kondisi yang ada, apapun permasalahan yang muncul pada suatu lembaga atau perusahaan, yang namanya praktisi public relation tidak boleh menjual janji hanya untuk memunculkan citra sesaat. Citra lembaga bukan sesuatu yang main-main. Memperbaiki citra lembaga membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan waktu yang panjang, dan energi yang banyak, sehingga faktor kejujuran memegang peranan penting dalam pembentukannya. Yang ketiga adalah memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging, sense of wanted, and sense of responsibility pada perusahaannya. Yang keempat adalah etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan berinteraksi harus tetap terjaga. Yang kelima, menyampaikan informasi-informasi penting kepada anggota dan kelompok yang berkepentingan. Yang keenam yaitu menghormati prinsip-prinsip dengan rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, menguasai teknik dan cara penanggulangan kasus ke kasus sehingga dapat menarik keputusan dan pertimbangan secara bijaksana dari persoalan-persoalan yang terjadi di suatu perusahaan, lembaga, maupun organisasi. Yang kedelapan adalah mengenal batas-batas yang berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. Jadi batas-batas yang ada pada profesinya itu, moralitas yang ada dalam profesinya itu adalah sebagai dasar bagi seorang public relation atau praktisi public relationnya. Yang kesembilan adalah penuh dedikasi dalam profesinya, dan yang ke-10 adalah menaati kode etik humas. Jadi, menjadi seorang praktisi public relation atau menjadi seorang praktisi humas harus penuh dengan dedikasi. Dengan adanya dedikasi ini, profesinya digunakan penting untuk perusahaan atau lembaga, karena memang ada aturan dan ketentuannya dalam kehumasan itu memiliki dedikasi. Yang ke-10 tadi adalah mentaati kode etik secara keseluruhan, baik yang tertulis maupun yang tidak. Apakah yang sudah diturunkan dari pusatnya, yaitu International Public Relations Association atau yang disingkat dengan IPRA, kemudian turunnya di setiap negara yang memiliki kode etik turunan yang akan dikembangkan atau justru diturunkan sesuai dengan budaya atau kapasitas masyarakat wilayah setempat. Begitu juga dengan di negara Indonesia, terdapat kode etik profesi-profesi perhumasan Indonesia. Sebagai calon praktisi public relation di Indonesia, secara tidak langsung kode etik atau moral dari profesi perhumasan Indonesia harus dipahami juga. Yang jelas, karena kita berada di Indonesia, jiwanya adalah jiwa Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang digunakan sebagai landasan utama dari tata kehidupan sosial maupun nasional, tata kehidupan bermasyarakat. Diilhami dari Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional, juga dengan deklarasi ASEAN yang terjadi pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 8 Agustus. Jadi pada tanggal 8 Agustus 1967 ini lahirnya Piagam PBB yang dinilai sebagai landasan tata kehidupan internasional dan juga ditandai sebagai adanya deklarasi ASEAN.
Sebagai pemersatu bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan yang dipedomani juga oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap serta perilaku kehumasan secara profesional. Maka dengan hal tersebut, para anggota dari Perhimpunan Perhumasan atau Hubungan Masyarakat Indonesia atau yang disingkat dengan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, mereka mempunyai kesepakatan yang mereka sepakati pada saat itu untuk menggunakan kode etik kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti di antara mereka dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya. Dengan melanggar kode etik tersebut tentu akan mengakibatkan diberlakukannya suatu tindak organisasi atas pelanggaran yang telah ia lakukan. Pelanggaran kode etik akan dikenakan beberapa sanksi, yaitu tentu sesuai dengan jenis pelanggarannya. Jadi setiap pelanggarannya itu sudah ditentukan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sekarang saya akan membahas mengenai 4 pasal dari kode etik, yaitu 4 pasal pertama dari kode etik profesi perhumasan, agar kita semua dapat memahami gambaran maupun aturan-aturan ketentuan sebagai seorang praktisi humas di sebuah perusahaan. Berikut ini pasal-pasalnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pasal 1, yaitu mengatur mengenai komitmen pribadi. Dalam kaitannya dengan komitmen pribadi, menurut aturan main kode etik perhumasan, anggota perhumas harus memiliki dan menetapkan standar moral dan reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan yang saat ini sedang ia jalani. Jadi terkait dengan standar moral dan reputasi yang tinggi, mungkin sebagai seorang praktisi public relation atau seorang praktisi humas adalah orang-orang yang memiliki moral yang luar biasa dan reputasinya sangat tinggi. Kemudian terhadap komitmen pribadi, bahwa setiap anggota perhumas atau praktisi public relation berperan serta dan bersungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan-kepentingan bangsa maupun kepentingan negaranya. Selain itu juga menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal yang kedua, yaitu pasal yang membahas kaitannya dengan aturan perilaku terhadap klien atau atasan. Beberapa di antaranya, ayat pertama yaitu anggota Perhumas Indonesia harus berlaku jujur, berkata jujur dalam berhubungan dengan para klien maupun atasannya. Jadi informasi atau segala sesuatu yang disampaikan adalah sebuah kebenaran dan fakta yang dihimpun dalam komunikasi sebagai media antara pimpinan dengan publik adalah kumpulan informasi yang benar. Pasal 2 ayat yang kedua adalah tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaing. Jadi kita bermain di tengah untuk mencari keuntungan sendiri, dan tentu hal ini tidak dibenarkan adanya. Yang ketiga adalah anggota perhumas harus menjamin kerahasiaan. Kenapa hal tersebut perlu dilakukan? Menjamin kerahasiaan ini dapat membangkitkan kepercayaan yang diberikan para klien kepada suatu organisasi, perusahaan maupun lembaganya yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan pimpinan. Jadi seorang anggota perhumas itu harus bisa menjaga rahasia meskipun pemimpinnya atau klien lamanya itu sudah meninggal dunia atau sudah terjadi beberapa tahun silam, harus tetap dijaga. Jadi tidak boleh diberitahukan secara asal-asalan, tidak boleh dibocorkan kepada
publik di luar ya, maupun publik internalnya. Selanjutnya ada pasal 2 ayat 4, yaitu anggota Perhumas Indonesia tidak boleh melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat dari para kliennya atau merendahkan martabat pemimpinnya maupun mantan pimpinan dan juga mantan klien. Jadi setiap anggota humas itu, seperti video minggu kemarin, ketika bekerja mereka itu tidak boleh menganggap dirinya itu orang yang paling hebat, tidak boleh memandang pangkat, tidak boleh memandang jabatan. Karena ketika anggota humas yang sudah bekerja dalam suatu perusahaan, organisasi maupun lembaga, mereka itu mempunyai peran yang sama pentingnya dalam perusahaannya. Jadi mereka tidak boleh memandang pangkat atau jabatannya, tidak boleh membedakan antara pimpinan maupun bawahan, karena entah pimpinan maupun bawahan, mereka mempunyai tugas masing-masing dalam rangka memperbaiki citra yang baik suatu perusahaannya dan memajukan perusahaannya. Jadi itu tadi, tidak boleh mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan dan harus tetap dijaga sebagaimana mestinya, karena hal ini sangat krusial untuk dijaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai pasal-pasal. Sebelum saya lanjut ke pasal, saya akan mengulik lagi mengenai pentingnya menjaga ucapan itu ya. Pada dasarnya kita mempunyai mulut yang digunakan untuk komunikasi, mulut yang digunakan untuk berbicara. Kita mempunyai mulut untuk apa? Kita harus mampu menjaga ucapan kita agar tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti orang lain. Mulut itu harus disiagakan. Yang namanya public relation merupakan suatu pekerjaan yang notabene adalah melakukan kegiatan komunikasi. Kalau sudah berhadapan dengan para praktisi kehumasan, para praktisi public relation, ujung-ujungnya adalah melakukan kegiatan komunikasi yang digunakan melalui mulut, yaitu dengan melakukan komunikasi langsung. Jadi dengan melakukan komunikasi langsung itu harus mampu pandai dalam menjaga setiap obrolan, harus pandai dalam menjaga setiap komunikasi, menjaga setiap ucapan yang dikeluarkan dari mulutnya. Kepercayaan publik kepada klien, kebijakan pimpinan menghasilkan kita agar bisa mempertahankan dan terkait aturan itu dengan perilaku terhadap klien ini harus ada keyakinan bahwa anggota Perhumasan Indonesia itu tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau atasan bawahan. Pembayaran imbalan jasa mereka harus didasarkan pada suatu hasil tertentu atau berdasarkan perjanjian maupun hal yang mengarah kepada sesuatu yang serupa. Jadi mereka, para praktisi, tidak dibayar berdasarkan hasil-hasil tertentu, tetapi mereka akan dibayar ketika sudah memiliki kesepakatan pembayaran sejak awal. Jadi bayaran yang mereka dapat itu ketika ia sudah membuat kesepakatan, misalnya misalnya seorang praktisi disuruh mencari berita apa dengan gaji seperti ini yang sudah ditentukan di awal. Jadi mereka tidak dibayar berdasarkan hasil tertentu. Proses mencari keuntungan di tengah persoalan yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan, lembaga maupun organisasi
itu bisa dipertahankan ya. Jadi ketika mereka mencari keuntungan di tengah-tengah persoalannya yang dihadapi oleh pimpinan kita atau klien kita, sehingga perlu janji-janji, karena tujuan utama dari konteks ini bukan mencari keuntungan secara material. Pasal 3 selanjutnya, ini tadi setelah pasal 1, pasal 2 selanjutnya akan masuk ke pasal 3 dari Kode Etik Perhumasan Indonesia yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu mengatur tentang perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Yang pertama adalah Kode Etik tentang pribadi, yang kedua adalah Kode Etik tentang perilaku terhadap atasan maupun klien kita, dan yang ketiga adalah mengatur kode etik atau perilaku terhadap masyarakat dan juga media massa. Secara umum paling tidak ada 4 perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Yang pertama, harus menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam tindak manipulasi integritas, sarana maupun jalur komunikasi massa. Yang ketiga, tidak boleh menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak benar atau berbagai informasi yang tidak sesuai dengan data dan fakta empiris yang ada di lapangan atau yang menyesatkan masyarakatnya, sehingga jika hal itu terjadi dapat menodai profesi kehumasan. Karena kejujuran dalam bekerja seorang praktisi public relation itu sangat penting. Jadi ingat, ketidakjujuran atas berita-berita palsu yang disebarkan di awal akan mudah ditemukan oleh masyarakat. Jika hal itu sampai terjadi, maka akan mempengaruhi citra yang diperoleh oleh lembaga, yaitu suatu perusahaan, organisasi maupun lembaga. Apabila menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta empirisnya, maka akan mendapatkan citra buruk dari masyarakat. Memperbaiki citra itu lebih sulit daripada membangun citra. Jadi jangan sampai kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar yang justru akan membuat citra lembaga kita jelek sendiri. Yang keempat adalah anggota Perhumasan Indonesia harus senantiasa membantu kepentingan masyarakat banyak atau bangsa Indonesia. Bukan kepentingan 1 atau 2 orang saja, tapi kepentingan banyak orang, di mana caranya kita mempunyai klien tapi kepentingannya adalah kepentingan masyarakat banyak. Hal ini tentu perlu dilakukan analisis lebih panjang ketika ingin menjadi praktisi public relation atau kehumasan di perusahaan manapun. Dengan menjadi seorang praktisi kehumasan tentu harus mempunyai wawasan yang tinggi. Selain itu harus mampu menganalisis, mempunyai analisis yang tajam, mempunyai kemampuan menganalisis yang tajam, mempunyai kemampuan yang bagus, kemampuan dengan para klien, perusahaan dengan publik internal maupun publik eksternal harus sangat mumpuni dan harus sangat welcome. Karena sebenarnya skill utama dari praktisi public relation itu adalah kemampuan komunikasi dan berbaur dengan masyarakat yang luas. Selanjutnya, ketika seorang praktisi mampu komunikasi, tentunya seorang praktisi sangat terbuka untuk mendapatkan relasi dari mana saja, karena bergaul dengan semua kalangan, semua level-level publik internal maupun publik eksternal. Dan yang termasuk pada bagian terakhir pasal dari Kode Etik Perhumasan Indonesia secara umum pasal 4, yaitu ingin mengatur soal teman sejawat. Jadi berubah semuanya diatur atasan ke bawahan. Akan tetapi sekarang teman sejawat untuk pribadi dan kebentuk masyarakat dasar perilaku terhadap teman sejawat, praktisi kehumasan Indonesia minimal harus melakukan 3 hal yang utama. Yang pertama,
tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan nama baik atau reputasi tindak profesional teman sejawatnya. Jadi kita sesama teman kita tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh memfitnah atau menyebarkan berita-berita yang akan merugikan teman kita sendiri. Apabila hal tersebut terjadi yang melanggar hukum atau yang tidak jujur yang termasuk dalam pelanggaran kode etik kehumasan Indonesia, maka harus wajib menyebarkan atau memberikan bukti-bukti yang kemudian akan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas Indonesia. Jadi bukti-bukti itu yang telah dikumpulkan akan diserahkan kepada Dewan Kehormatan Perhumasan Indonesia yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Yang kedua adalah tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. Yang ketiga, membantu dan bekerja sama dengan teman sejawat di seluruh Indonesia dalam rangka menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini. Kesimpulannya, bahwa ketika akan menjadi seorang praktisi public relation atau seorang praktisi kehumasan, secara internasional diturunkan pada peraturan kode etik yang harus dipatuhi, yaitu kode etik yang diluncurkan oleh IPRA atau International Public Relation Association, dan di Indonesia ada juga yang mengatur tentang kode etik Perhumasan Indonesia atau Perhumas Indonesia yang mengatur tentang kode etik penguasaan, dan hal itu diikuti dari pasal 4 yang kita lihat tadi yang mengatur mulai dari perilaku kepada atasan, perilaku kepada bawahan, perilaku kepada klien, kepada teman sejawat, termasuk juga di dalamnya ada perilaku untuk pribadi, perilaku untuk bangsa, media massa, dan tidak ada aturan mainnya. Yang pasti setiap aturan yang dilanggar ada juga sanksi yang akan didapatkan ketika kode etik itu tidak ia taati atau kode etik itu ia langgar. Itu tadi teman-teman penjelasan saya mengenai tentang kode etik dan penilaian public relation yang di dalamnya saya menjelaskan mengenai pasal-pasal kode etik. Ada berapa tadi ya? Ada 4, terus prinsip-prinsip yang mengatur kode etik. Selain itu juga ada kaitan antara kode etik dengan citra suatu lembaga, perusahaan maupun organisasi. Selain itu juga ada ikhtisar kode etik dan beberapa hal lagi yang sudah saya kemas, yang saya jelaskan pada video saya tadi. Selanjutnya saya undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian video ini. Saya Yuniar Husnul Khotimah undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga semangat dalam belajar meskipun kita belajar sendiri-sendiri di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan bosan ya. Terima kasih.